morning, Miss Mary SCPNM. Before we discuss the material, we will introduce ourselves. The first, introduce myself. My name is Christian Dari, NPM 261201001H. The next, my name is Darasya Monika Maharani, NPM 261201032. My name is Nicholas Nathaniel Handoko, NPM 22612010012. Today I will explain material about politics socialization. Okay, let's go straight to the material we will discuss. Agenda overview. Yang pertama yang kita bahas ada definisi sosialisasi politik, yang kedua ada bentuk dan metode sosialisasi politik, yang ketiga ada media dan perkembangan sosialisasi politik, yang keempat ada pengaruh kelompok dalam sosialisasi politik, yang terakhir ada pengaruh individu dalam sosialisasi. Oke, next. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi sosialisasi politik. Apa sih sosialisasi politik? Jadi, sosialisasi politik adalah proses pembelajaran individu ataupun kelompok mengenai sistem politik, sikap, ataupun orientasi politik. Maksudnya, setiap orang ataupun kelompok belajar tentang politik secara bertahap. Ini mencakup bagaimana cara kerja pemerintah, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana seorang menilai kebijakan politik sebagai mahasiswa. Kita bisa melihat proses ini saat kita belajar di kelas, berdiskusi, ataupun terlibat dalam organisasi kampus. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal. Artinya, kita tidak hanya belajar politik di sekolah saja, ataupun kampus, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita melihat berita tentang pemilu, membaca opini di media sosial, atau bahkan sering berbicara dengan orang tua tentang kebijakan pemerintah. Ini semua adalah bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik juga mempengaruhi partisipasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik dalam masyarakat. Apa yang kita pelajari tentang politik akan menentukan apakah kita akan aktif dalam politik ataupun tidak. Jika kita sering mendapatkan informasi dan diskusi yang sehat tentang politik, kita mungkin akan lebih peduli dan ikut serta dalam pemilu ataupun demonstrasi. Namun jika kita jarang terpapar informasi politik, kita bisa menjadi apatis dan tidak peduli dengan kebijakan yang sebenarnya berdampak pada kehidupan kita. Itulah sedikit tentang definisi sosialisasi politik. Selanjutnya kita akan membahas bentuk dan metode sosialisasi politik. Sosialisasi politik terbagi menjadi dua metode utama, artinya ada dua cara utama seorang belajar politik, yaitu pendidikan politik yang bersifat terbuka dan indoktrinisasi politik yang lebih memaksa pandangan tertentu. Yang pertama kita akan membahas pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogis yang mendidik individu tentang nilai dan norma politik melalui sekolah, pemerintah, partai politik, kursus, maupun forum diskusi. Maksudnya, pendidikan politik adalah cara seseorang untuk belajar politik dengan cara yang terbuka dan bisa diperdebatkan. Ini memungkinkan seorang untuk berpikir sendiri dan memahami berbagai sudut pandang sebelum menentukan sikapnya. Contohnya, di sekolah kita belajar tentang sistem pemerintahan dan hak warga negara melalui pelajaran PPKN. Yang kedua, di kampus, mahasiswa bisa mengikuti seminar ataupun diskusi politik yang membahas kebijakan pemerintah, lalu melalui media berita, independen seseorang bisa mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan sendiri. Dan menurut saya, sebagai mahasiswa, saya melihat pendidikan politik sangat penting karena membantu kita memahami isu-isu politik dengan lebih baik. Namun, di Indonesia, pendidikan politik seringkali hanya bersifat teori dan kurang memberikan ruang untuk berpikir kritis. Selanjutnya, yang kedua ada indoktrinisasi politik, yaitu proses sepihak yang terjadi dalam sistem politik totaliter, di mana penguasa memaksakan nilai dan norma politik tertentu kepada masyarakat melalui tekanan psikologis dan disiplin ketat. Maksudnya, indoktrinisasi politik adalah cara bagaimana politik yang memaksa satu sudut pandang saja, dan tidak memberikan ruang untuk berpikir kritis ataupun menolak. Ini sering terjadi dalam sistem pemerintahan yang otoriter, di mana masyarakat hanya diberikan satu versi kebenaran tanpa boleh mempertanyakannya. Contohnya di negara dengan sistem diktator. Media hanya menampilkan berita yang menguntungkan pemerintah, sementara kritikan terhadap penguasa disensor. Jika di kampus, mahasiswa dipaksa untuk mendukung satu pandangan politik tanpa diberikan ruang untuk berpikir sendiri. Opini saya, sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa indoktrinisasi politik berbahaya karena membatasi kebebasan berpikir. Jika seseorang hanya diajarkan satu cara pandangan saja, tanpa diberikan alternatif lainnya, maka ia bisa benar-benar memahami politik secara objektif. Namun ada kalanya, indoktrinisasi juga digunakan untuk membangun rasa nasionalisme, meskipun risiko adalah masyarakat menjadi kurang kritis terhadap kebijakan yang salah. C. Media dan perkembangan sosialisasi politik. Media sosialisasi politik sangat berpengaruh dalam perkembangan sosialisasi politik, dengan lingkungan utamanya berupa lembaga sosial seperti keluarga,
dan pendidikan, serta lembaga politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa. Fase sosialisasi politik menurut sosiologi politik Michael Rush dan Philip Althoff, sosialisasi politik berkembang sepanjang kehidupan, tetapi paling berpengaruh pada yang pertama, masa anak-anak dan sosialisasi politik, yang kedua, masa remaja dan sosialisasi politik. D. Pengaruh kelompok dalam sosialisasi politik. Kelompok diyakini sebagai salah satu elemen penting yang mempengaruhi perubahan perilaku politik seseorang sebagai sebuah dari sosialisasi politik. Dari 3 jenis kelompok yang dianggap penting kaitannya dengan pengaruh terhadap perubahan perilaku politik ini yaitu yang pertama, kelompok primer, yang kedua, kelompok acuan, dan yang ketiga, kelompok kasual. Segmentasi yang bisa dilakukan dalam sosialisasi politik ini menurut Vogel pada tahun 1994 yaitu 1. Lawan aktif, 2. Penduduk aktif, 3. Lawan yang tidak berpengaruh, 4. Penduduk yang tidak berpengaruh, 5. Mereka yang berpotensi untuk berubah, yang keenam, tidak terlibat. Pengaruh individu dalam sosial. Berkaitan antara pengaruh pribadi dan sosialisasi politik ini, ada beberapa catatan penting tentang pengaruh pribadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para pemilih membuat keputusan di akhir sosialisasi. Yang kedua, pemimpin opini atau opini leader. Yang ketiga, pemimpin opini ditemukan lebih terekspos ke media massa. Adapun yang menjadi pemimpin dan siapa yang mengikuti ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, personifikasi nilai-nilai. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, lokasi sosial strategis. Sosialisasi politik dapat berfungsi untuk melakukan perubahan perilaku. Secara umum, tahap-tahap perubahan perilaku digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, knowledgeable. Yang kedua, knowledgeable. Yang ketiga, approving. Yang keempat, attending. Yang kelima, provising. Yang keenam, advocating. Conclusion. Sosialisasi politik adalah proses di mana individu memperoleh pemahaman dan sikap terhadap sistem politik melalui berbagai metode seperti pendidikan, media, dan interaksi sosial. Kelompok sosial seperti keluarga dan teman berperan dalam membentuk pandangan politik, sementara media menyebarkan informasi yang mempengaruhi opini publik. Individu juga berkontribusi dalam menyerap dan menyebarluaskan nilai-nilai politik. Dengan sosialisasi politik yang baik, masyarakat dapat lebih sadar akan hak tanggung jawabnya serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.